Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan getter dan setter. Nah, kalau misalkan kita sudah belajar objek, nah biasanya tidak akan terlepas nih di setiap beberapa bahasa pemrograman. Kayak misalkan kita belajar Java, pasti ada getter dan setter. C# itu juga ada getter dan setter. Jadi pemrograman yang berorientasi objek pasti ada getter dan setter. Termasuk juga JavaScript ya. Nah, untuk mulainya teman-teman silahkan buka text editor favorit teman-teman. Saya akan menggunakan terminal dan Neovim ya. Saya akan masuk ke direktori latihan kita, yaitu JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu. Nah, kita sudah sampai ke 51. Saya akan membuat direktori 52 terkait dengan getter dan setter. Saya akan clear screen. Oke, saya akan masuk ke 52. Oke, oke ya. Saya akan buka sidebarnya. Saya akan coba untuk file di sini, file index.html. Oke. Nah, sekarang saya akan buat lagi untuk folder js script.js. Oke, kita sudah memiliki dua buah file ya. File index.html. Nah, saya akan coba definisikan basic tag HTML-nya ya. Oke, ini akan saya hapus. Saya akan Ctrl S untuk menyimpannya. Oke, saya tekan escape dan saya akan buka lagi untuk file JavaScript-nya. Oke, sidebar-nya saya akan tutup. Oke, kita kasih note dulu di sini sedikit ya. Yang akan kita pelajari adalah JS, getter, dan setter ya. Ini materi kita. Nah, dasar awal terkait dengan getter dan setter, kita akan coba dulu ya bagaimana sebuah objek ini dibuat ya. Dasar awal dulu. Nah, misalkan kita memiliki kelas. Nah, kita sudah fokus ke kelas ya, tidak menggunakan cara lama lagi. Misalkan saya membuat kelas person. Nah, kelas person ini memiliki konstruktor. Misalkan konstruktornya adalah name. Nah, kemudian name ini akan kita buatkan this.name sama dengan name yang di parameter. Oke, ini ketika kita membuat objek seperti ini dan ketika kita memanggilnya, kita bisa menggunakan seperti ini ya, let person sama dengan new ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan kelas, harus selalu menambahkan new person. Nah, kita coba di sini misalkan John ya. Kita coba definisikan person John. Nah, untuk memanggilnya kita bisa melakukan console.log person.name. Nah, ini ya caranya ketika kita mengakses sebuah properti atau atribut yang dimiliki oleh person, oleh objek seperti ini. Nah, tapi terkadang kita tidak ingin pengguna atau objek ini mengakses langsung atributnya. Nah, kita bisa menggunakan dengan menggunakan getter dan setter. Ini coba kita jalankan dulu ya. Ini kita tekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Oke, kita akan klik kanan, inspect. Kita lihat konsolnya. Lihat di sini sudah muncul John ya. Kita buka menyamping seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan coba buatkan getter setternya. Contoh ya, getter dan setter. Oke, misalkan kita akan membuat kelas lagi. Nah, kelas person 2, karena person kalau misalkan kelas di dalam satu file ini tidak boleh sama ya. Kalau misalkan sama, dia pasti error. Jadi kita gunakan person 2 saja sebagai contoh ya. Person 2 kita buat sama konstruktor. Nah, konstruktor ini ada name juga. Oke, nah kita coba di sini this dot set name. Nah, kita isi dengan
nih maksudnya this ini kita akan buatkan objeknya ya, setelah ini. Nah, kita buat di sini pertama get name. Get name sebuah fungsi untuk mengambil name. Kita kasih return this dot name. Salah ini. This kok get name dot name. Oke, kemudian satu lagi kita definisikan untuk set name-nya. Set name. Nah, ini kita harus definisikan parameter baru new name misalkan ya. New name akan kita cek dulu. New name. Nah, new name sama dengan kita akan cek new name. Kita akan hilangkan dulu spasinya, kita akan trim. Nah, kita akan trim supaya hilang spasinya ya. Nah, kemudian kita akan cek jika new name sama dengan strict ya, sama dengan spasi kosong, kita kasih pesan error. Row, nah exception-nya nama tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Nama tidak boleh kosong. Ya, di sini kita return-kan. Ada ID. Skip. Oke, kita return-kan baru return kita kasih this, kita ubah ya. This dot name yang objek di atas tuh kita isi dengan new name. Kita ambil dari parameternya. Oke, kita save. Ini ada get dan set. Ini getter dan setter cara lama ya. Nah, kita nanti kasih tahu juga cara di ES6-nya ya. Oke, objeknya sudah ada. Nah, sekarang kita buat kelasnya sudah ada. Sekarang kita buat objeknya. Version 2 sama dengan new version 2. Nah, misalkan kita kasih pojok kode seperti ini ya. Pojok kode. Nah, kita coba cetak console 2 console.log version 2. Kita ambil yang ini dot. Nah, sekarang ada get ya. Dot get name seperti ini. Kita kontrol S. Nah, lihat kita sudah mendapatkannya ya. Pojok kode. Nah, ini kalau misalkan kita membuat getter dan setter dengan cara yang biasa ya, cara lama. Nah, di S6 sebenarnya menyediakan sintak khusus untuk getter dan setter. Kita coba ya. S6. Oke, di sini ES6. S6 ke atas ya. Menyediakan getter dan setter khusus. Oke. S6 sudah menyediakan getter dan setter khusus. Nah, misalkan kita coba buat kelas ya, kelas version 3. Oke. Kita buat kelasnya version 3 sama, ini kita buat constructor. Ini pakai name juga ya, name. Nah, di sini kalau sekarang kita bisa menggunakan this dot name sama dengan name. Nah, kemudian kita definisikan get spasi. Nah, definisikan di sini name. Nah, ini ya di ES6 ke atas bisa seperti ini. Ada perintah khusus. Kita return kan this. Nah, di sini dot kan langsung kita ambil name-nya tapi underscore name. Nah, ini ya bedanya. Nah, kemudian untuk setternya set. Nah, sama spasi name. Nah, kita ambil juga new name. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita cek lagi new name dengan new name dot trim.
Kita juga akan trim lagi ya, hilangkan spasi. Cek lagi if new name sama dengan spasi kosong, kita tambahkan pesan lagi. Row exceptionnya nama tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita baru lakukan this dot underscore name sama dengan new name. Nah, seperti ini kita tinggal save. Nah, dari sini baru kita bisa mengakses langsung ya. Nah, kita buat objek baru, let version 3 sama dengan new version 3. Ini ya. Oke. Nah, dari version 3 kita bisa cetak konsol. Nah, misalkan kita ini harus kasih parameter ya, kalau enggak nanti error. Kita coba dulu deh ya. Console.log version 3 dot name yang ini. Kita save, lihat new name is undefined. Nah, ini harus ditambahkan. Kalau misalkan spasi kosong. Nah, ini jadinya throw kita masuk ya, tidak boleh kosong namanya. Misalkan kita kasih di sini pojok kode 3. Kita save. Nah, baru dia berjalan ya, sesuai dengan harapan kita. Oke, itu kalau misalkan kita mendefinisikannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah ya, cara mengubahnya dengan kalau yang atas kan kita menggunakan set ya. Nih, yang atas tadi kita set name. Ini sebenarnya kita bisa ini kan setnya nih. Kita this dot set name. Ini diubahnya. Nah, sebenarnya ini bisa kita ubah juga. Misalkan version 3 dot name kalau sekarang bisa langsung ya. Padahal di sini ada set name. Kita bisa langsung sama dengan seperti ini. Nah, misalkan contoh pojok kode. Oke, sekarang kita cetak roll dot log version 3 dot name. Kita save, lihat kita berhasil ya. Contoh pojok kode. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan tidak mendefinisikan ya untuk setnya. Nah, kita coba ya. Tidak definisikan set artinya ini tidak bisa diisi ya datanya. Nah, kita bisa dengan tidak mendefinisikannya. Kelas version 4 misalkan ini. Nah, version 4 akan kita buat konstruktor yang sama. Kita copy aja dari sini ya. Ini konstruktornya kita Y yang ya. Dan kita P di sini. Ctrl V. Oke. Nah, ini konstruktornya this.name. Nah, karena kita tidak akan mengubahnya, ini kita pakainya underscore name ya. This underscore name. Nah, baru di sini kita tambahkan get, ada untuk mengambilnya doang nih, get name. Nah, kita kasih return this dot underscore name. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, sekarang kita coba definisikan. Pojok 4. Set version 4 dengan new version 4. Kita definisikan misalkan pojok 4. Nah, kayak gini ya. Kita coba cek console.log version 4 dot name. Ini dot get dot name.
Kita coba save. Oke, ini koma ternyata ya. Dot name. Oke. Oke ya, pojok 4 sudah kita dapatkan. Nah, kita coba lihat di sini kan ada konstruktor yang didefinisikan, tapi kita coba definisikan version 4, objeknya kan version 4, dot name, kita coba isi name-nya, misalkan contoh. Oke, kita coba sekarang roll dot log version 4 dot name. Save. Nah, yang isinya tetap pojok ya, tetap pojok 4, padahal NIM-nya sudah kita definisikan di sini. Contoh XXX, save, tetap aja isinya adalah pojok 4. Nah, itu ya, karena di sini ada get tapi setnya tidak didefinisikan. Jadi kita tidak bisa mengisi dari komponen ini. Kita harus dari konstruktor untuk. Itu ya, di ES6 ke atas sudah bisa seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana untuk menggunakan getter dan setter dalam objek literal. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, menggunakan getter setter dan setter untuk objek literal. Oke. Nah, misalkan kita bikin objek let meeting. Oh, ini kecil aja ya. Let meeting. Nah, meeting ini akan kita isi dengan attendance. Nah, attendance ya. Ini adalah sebuah array. Kemudian kita add ini kita akan mengambil dari attend. Nah, attendance bukan attendance, attend aja. Nah, jadi kehadirannya. Kita baru akan cek di sini console log. Kita akan menggunakan backtick ya untuk mencetak string dolar kurung kurawal yang mau kita cetak nih attendee. Nah, kemudian setelahnya kita akan tambahkan bergabung meeting. Ini kita definisikan dulu, gabung meeting. Oke. Ini bukan titik koma ya, pakai koma. Nah, oke, di sini kita coba definisikan lagi. Setelah kita cetak, kita this dot kita isi sebuah array-nya. Attendance-nya kan sebuah array, kita akan push. Nah, yang mau kita masukkan yang satuannya ini. Nah, setelah itu kita akan return kan dan this. Kita coba save. Nah, ini ya add-nya. Nah, sekarang kita mau tambahkan untuk get-nya. Kita tambahkan get latest-nya. Latest ini sebuah fungsi, akan kita isi set on, misalkan kita ambil dari this dot length ya, kita ambil dari panjang listnya. Kemudian kita akan returnkan dengan pengecekan count-nya ini apakah sama dengan 0. Nah, kita cek misalkan apakah atau undefinite. Nah, jika tidak semuanya, kita akan ambil this dot attendance, kita ambil array dari count in 1.
kita save ya. Oke, sekarang kita tinggal membuat objeknya. Meeting.add, kita akan add ya. Kita akan add misalkan yang meeting ini pojok kode. Nah, kita add lagi add, taruhlah misalkan kode 3. Kita add lagi misalkan kode 4. Oke, ini ya. Jadi ada 3 add ya yang kita lakukan. Sekarang kita coba cetak console.log backtick plus attendance is, kita coba ya, dolar kurung kurawal kita ambil objeknya dot latest, ini untuk getternya ya. Kita coba save. Nah, lihat ya, kode bergabung meeting ini dicek ya tadi ya. Ini pojok kode bergabung meeting, kode 3 bergabung meeting, kode 4 bergabung meeting. Asal attendance adalah kode 4 yang masuk terakhir ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk kita menggunakan getter dan setter di JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.